Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin ahli Jumat yang berbahagia, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan Jumat yang kita laksanakan dapat menjadi pelebur dosa terhadap dosa di antara Jumat dan Jumat lainnya. Hadirin yang berbahagia, setiap kali kita mau membaca Al-Quran, kita dituntut untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Setan adalah musuh manusia yang tangguh. Dia menggoda manusia agar manusia berakhir dengan masuk neraka. Dalam upaya menggoda manusia, setan telah merencanakan langkah-langkahnya secara terprogram. Targetnya adalah manusia mayoritasnya menjadi penghuni neraka. Kita ingat akan firman Allah, qala anzirni ila yaumi yub'atsun, qala innaka minal munzirin, qala fabima agwaitani la'uq'adunna lahum siratal mustaqim summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wala tajidu aksarahum syakirin. Iblis menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Dan Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur taat kepadamu. Al-A'raf ayat 14-17. Ayat tersebut menunjukkan bahwa setan telah memohon kepada Allah agar ia diberi dispensasi dan kesempatan untuk hidup sampai hari kiamat. Dan permohonan tersebut telah dikabulkan oleh Allah. Setelah itu, setan siap untuk menggoda manusia agar manusia tidak berada di jalan yang lurus, yang diridhoi Allah. Kemudian setan merencanakan untuk menggoda dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri manusia. Menurut Ibnu Abbas, wa min baina aydihim usakkakukum fi akhiratihim, dari arah depan maksudnya akan aku ragukan mereka tentang akhirat mereka. Wa min khalfihim uraggabuhum fi dunyahum, dari arah belakang maksudnya akan aku gemarkan mereka dalam urusan dunia mereka. Wa an aymanihim usabbahu alaihim amradinihim, dari arah kanan maksudnya akan aku bingungkan urusan agama mereka. Dan terakhir, wa man samaihim usilahumul ma'as, dari arah kiri maksudnya akan aku siapkan bentuk-bentuk kemaksiatan yang menarik. Dan dalam riwayat lain, aku akan hiasi dengan bentuk-bentuk kemaksiatan yang menarik. Maksud setan menggoda dari depan ialah setan akan membuat kita manusia ragu terhadap hari akhir. Padahal hari akhir adalah hari yang akan kita hadapi oleh setiap manusia. Masa depan yang pasti akan dijalani. Setiap hari kita melangkah menuju hari akhir yang diawali dengan kematian. Manusia sadar atau tidak sadar,
ia pasti menjalani mati 2 kali, hidup pun 2 kali. Kemudian hari akhir adalah hari penentuan nasib manusia yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Jika mendapatkan kebahagiaan, berarti ia mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Demikian pula, jika ia mendapat penderitaan, berarti ia mendapatkan penderitaan yang berabadi. Kemudian hari akhir adalah hari pembalasan. Sekecil apapun kebaikan, pasti akan memperoleh balasannya. Dan sekecil apapun kejahatan, pasti akan memperoleh balasannya. Hari akhir adalah hari di mana seseorang tidak akan dapat mengandalkan pertolongan siapapun kecuali amalnya sendiri. Seorang ayah tidak akan mampu menolong anaknya, demikian juga seorang anak tidak akan mampu menolong orang tuanya. Oleh karena itu, seharusnya hari akhir menjadi perhatian manusia sewaktu hidup di dunia. Al-Quran menuntut agar setiap manusia yakin akan hari akhir, mempersiapkan diri dengan bekal iman dan amal soleh yang sempurna. Tetapi setan justru berusaha agar manusia tidak percaya terhadap hari akhir atau minimalnya meragukannya, sehingga akibatnya manusia tidak mempersiapkan diri. Ia ragu-ragu untuk beramal soleh, serta begitu berani berbuat pelanggaran dan kemaksiatan, karena ia tidak sadar bahwa ia akan mendapatkan balasan dari perbuatannya. Kemudian maksud setan menggoda dari belakang menurut Ibnu Abbas ialah akan kami gemarkan mereka, yaitu manusia, dalam urusan dunia mereka. Dunia adalah alam atau kehidupan yang akan kita tinggalkan. Walau kita berusaha mengumpulkan harta sebanyak mungkin, akhirnya ditinggalkan juga. Pangkat dan jabatan yang diraih dengan susah payah, akhirnya ditanggalkan. Dunia adalah kehidupan sementara. Tiada orang yang kekal di dunia, raja atau penguasa, profesor atau doktor, teknolog atau psikolog. Mereka belum mempunyai resep untuk menghindari kematian atau memperpanjang kehidupan. Akhirnya meninggal juga. Setiap hari yang kita lalui terus maju melangkah untuk meninggalkan dunia. Dunia adalah kesenangan yang bercampur dengan kesusahan. Suka bercampur duka, bahagia silih berganti dengan derita. Dunia yang demikian keadaannya tentu saja selayaknya tidak dijadikan tempat untuk menetap yang abadi. Tidak dijadikan cita-cita dan target akhir, apalagi dijadikan tempat kepuasan dan kebahagiaan yang hakiki. Tetapi justru setan memutarbalikkan kenyataan, menjadikan dunia seperti yang menjanjikan segalanya. Sehingga kadang-kadang manusia lupa. Orang akan terus berangan-angan seolah-olah akan hidup 1000 tahun lagi, padahal ia sudah berada di usia senja. Keluh kesah dunia tidak dirasakan capek. Perjalanan jauh pun sepertinya tidak melelahkan. Jatuh bangun dalam segala usaha dianggap biasa. Dia tidak sadar bahwa dunia adalah hanya mata'ul ghurur, kesenangan yang semu atau fata morgana. Kemudian dijelaskan maksud setan menggoda dari sebelah kanan menurut Ibnu Abbas ialah akan kami buat manusia itu bingung dalam urusan agama. Petunjuk agama adalah petunjuk yang sudah pasti, mana yang hak, mana yang batil, mana sunnah, mana bid'ah, mana hidayah, mana dolalah, mana tauhid, mana syirik. Apapun petunjuk agama tentu saja harus bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Pola hidup yang islami telah diwariskan oleh Nabi dan para sahabat. Tetapi dalam hal ini setan berusaha mengaburkan agama dengan cara membuat taskik atau ragu-ragu dan bingung. Mana yang benar, mana yang salah. Terkadang ra'yu mengalahkan wahyu. Ayat ditukar dengan filsafat. Budaya dianggap agama. Tradisi dianggap hadis Nabi. Dolalah dianggap hidayah. Sepertinya tidak mempunyai pegangan atau patokan untuk menentukan mana hak dan mana yang batil. Apalagi dengan melihat beragamnya pendapat dan pengamalan, kadang membuatnya apatis, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Itulah upaya setan untuk menggoda manusia dari sebelah kanan. Kemudian maksud setan menggoda dari kiri.
ialah membuat rangsangan untuk berbuat maksiat dan pelanggaran. Maksiat adalah bentuk pelanggaran yang semestinya dijauhi atau ditinggalkan. Pelaku maksiat seharusnya merasa malu dan takut, merasa hina dan dicoreng-moreng. Pelaku maksiat mestinya mendapatkan sanksi atau caci maki dari masyarakat sekitar. Tetapi dalam hal ini lagi-lagi setan berusaha untuk mengemas maksiat dan kejahatan menjadi hal yang menarik. Menganggap pelanggaran seperti hal yang biasa, bahkan lebih jauh dari itu. Dia justru mendapat penghargaan, dianggap pemenang perlombaan. Yang menutup aurat dicaci maki, sementara yang membuka aurat mendapatkan penghargaan. Suap dan sogok dianggap hal biasa, korupsi jadi tradisi. Itulah usaha setan menggoda manusia dari sebelah kiri. Kalau kita cermati, maka semua program setan dari semua arah seolah-olah kita sudah berada dalam lingkaran setan, jeratan iblis. Tidak ada lingkungan dan pergaulan kecuali sudah dirasuki setan. Kita merasakan betapa susahnya hidup beragama dengan benar, mencari lingkungan dan pergaulan yang menunjang ketakwaan. Tetapi kalau kita cermati ayat tadi dengan seksama, masih ada peluang dan kesempatan di mana setan tidak bisa menggoda manusia dari atas. Menurut para mufassir, yaitu hidayah Allah. Jika Allah berkenan memberikan hidayah, siapapun termasuk setan tidak akan menghalanginya, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang berada dalam kesesatan, maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Hidayah dalam beberapa Al-Quran digambarkan datang dari atas. Oleh karena itu berlindunglah kepada Allah. Mohonlah hidayah kepadanya untuk keselamatan kita dari jeratan setan yang terkutuk. Ada beberapa tahapan kejahatan yang direncanakan oleh setan yang harus kita waspadai. Dalam surat An-Nas kita diperintahkan untuk berlindung dari godaan setan. Min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Dari kejahatan bisikan setan yang biasa terus bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Imam Ibnu Al-Qayyim dalam tafsirnya Al-Qayyim telah menjelaskan secara rinci apa saja bentuk kejahatan yang direncanakan oleh setan. Di antaranya ada 6 tahapan kejahatan yang direncanakan, yaitu al-kufru wasarku wa mu'adatullahi wa rasulih. Kufur dan syirik serta memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak ada kejahatan di dunia yang paling besar daripada kufur dan syirik. Dengan kufur, apapun yang dilakukan tidak akan ada dinilai amal saleh. Walau pada lahiriahnya membantu orang yang fakir, menyumbang orang yang tertimpa bencana, dan tetap tidak akan dinilai amal soleh, karena amal soleh harus berlandaskan iman. Demikian pula syirik. Allah berfirman, lain asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Az-Zumar. Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapus amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, setan akan merasa puas usahanya maksimal jika telah membuat seseorang kafir atau musyrik. Kedua, al-kabairu al-ikhtilafi anwa'iha, dosa-dosa besar dengan berbagai macamnya. Pelaku dosa besar jika tidak sempat bertobat sudah pasti akan masuk neraka, seperti membunuh orang atau melakukan zina. Dengan satu kali saja melakukannya sudah cukup untuk mengantarkan seseorang masuk neraka. Karenanya setan akan merasa puas dengan membujuk orang dapat melakukan dosa besar. Ketiga, as-saghirul lati iza tama'at farubbama ahlakat sahibaha. Dosa-dosa kecil yang jika bertumpuk dapat mencelakakan pelakunya. Hadirin ahli Jumat yang berbahagia, dosa kecil jika terus dilakukan setiap hari tanpa ditaubati tentu saja akan menjadi besar.
Oleh karena itu dosa kecil pun jangan dianggap sepele, karena jika bertumpuk bisa saja mencelakakan dirinya. Dan rencana keempat, al-bid'atu wa hiya ahabbu ilahi minal fusuki wal ma'asi. Perbuatan bid'ah dan hal ini lebih disukai oleh setan daripada berbuat fasik dan kemaksiatan. Melakukan hal yang haram seperti mencuri atau yang lainnya, pelakunya sadar menurut hati nuraninya bahwa perbuatan itu salah dan karenanya bisa saja di akhir kemudian ia bertobat dan berhusnul khotimah. Tetapi dengan perbuatan bid'ah, pelakunya tidak sadar bahwa hal itu merupakan perbuatan yang salah, bahkan dia merasa afdol karena ia dengan tekun dapat melakukan ibadah. Nabi SAW bersabda dari Abu Bakar, Rasulullah bersabda, sesungguhnya iblis berkata, aku membinasakan manusia dengan melakukan dosa-dosa dan mereka membinasakanku dengan istighfar. Ketika aku melihat hal itu, aku binasakan mereka dengan akhwa, melakukan bid'ah dalam ibadah. Mereka mengira mendapatkan petunjuk yang benar, maka akibatnya mereka tidak memohon ampunan kepada Allah karena tidak merasa bersalah. Hadis riwayat Ibnu Abi Asim. Demikianlah bahaya bid'ah dalam agama. Pelakunya merasa benar, merasa afdol, padahal tidak benar karena tidak ada contohnya dari Nabi. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Adapun tahap kejahatan yang direncanakan setan lainnya adalah menyibukkan manusia dengan melakukan hal yang mubah yang tidak ada pahala dan juga tidak ada siksa dengan melakukannya, tetapi akibatnya hilang kesempatan untuk mendapatkan pahala dengan sebab sibuk melakukan yang mubah. Olahraga hukumnya mubah, bahkan penting untuk menjaga kesehatan, tetapi kadang karena hobinya sampai dia lupa waktu dan meninggalkan perbuatan lainnya yang lebih penting seperti mengurus anak, keluarga, dan lainnya. Apalagi kalau sampai meninggalkan kewajiban agama. Nah, bisa saja setan menggoda manusia dengan menyibukkan diri dalam melakukan hal-hal yang mubah sampai lupa melakukan hal-hal yang lain yang lebih penting. Dan keenam, ayusgilahu bil amalil mafduli amma huwa abdulu min. Setan menyibukkan manusia dengan melakukan hal yang kurang utama dan meninggalkan yang lebih utama. Semua perintah agama, baik itu wajib atau yang sunat, hendaklah kita lakukan dengan kemampuan kita masing-masing. Tetapi dalam kondisi tertentu, hendaklah kita memprioritaskan mana yang lebih utama, mana yang lebih bermanfaat bagi umat. Melakukan ibadah haji setiap tahun boleh-boleh saja dan dinilai sunat, sementara kebutuhan umat terhadap sarana ibadah, baik masjid atau pesantren, sangat mendesak. Tentu saja dalam hal ini lebih mengutamakan membangun sarana ibadah untuk kepentingan umat daripada melakukan ibadah lainnya yang hukumnya sunat dan hanya untuk kebaikan dirinya sendiri. Posisi manusia dengan setan seperti apa? Setan adalah musuh manusia yang tangguh. Ia senantiasa berusaha untuk menjerumuskan manusia ke jurang kehancuran, kecelakaan dunia dan akhirat. Tetapi kenyataannya tidak semua orang menganggap musuh kepada setan. Bahkan mungkin ada yang menjadi kaki tangan setan. Dalam hal ini Al-Quran mengklasifikasikan manusia dengan setan kepada beberapa golongan, di antaranya sebagai musuh setan. Musuh di sini bukan artinya yang dibenci atau yang dimarahi oleh kita, tetapi musuh itu artinya siapa saja yang merugikan atau mencelakakan diri kita. Allah telah mengingatkan kita bahwa terkadang istri atau anak adalah musuh bagi kamu. Tentu saja bukan dalam artian yang dibenci, tapi kadang istri atau anak itu bisa menyebabkan kerugian atau kecelakaan diri kamu. Demikian pula halnya dengan setan adalah musuh.
Bukan artinya kita harus memarahi setiap hari, tetapi kita harus memposisikan diri berseberangan dengan setan. Karena ajakan setan pasti akan berlawanan dengan perintah agama. Kalau menurut agama haram, menurut setan pasti halal. Demikian pula kalau menurut agama rugi, menurut setan pasti menguntungkan. Dengan demikian, setiap setan menggoda berarti jangan kita ikuti dan harus bersikap kontradiktif atau berlawanan. Allah berfirman, "Ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haq, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yughurrannakum billahil ghurur. Innas syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbah liyakunu min ashabis sa'ir." Surat Al-Fatir. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Dari ayat tersebut perlu kita ingat bahwa pertama, janji Allah itu benar, sedang janji setan pasti menyalahi. Kita jangan tertipu dengan kehidupan dan kemewahan dunia. Kemudian kita jangan tertipu dengan setan. Setan itu pasti memusuhi kita. Sikap kita juga harus memusuhi setan. Setan pasti akan menggiring kita ke neraka kalau kita mengikutinya. Itulah para jamaah sekalian langkah-langkah setan untuk menggoda manusia. Untuk itu mudah-mudahan kita selamat dari godaan setan dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الفلاح.